Nah kemudian zaman sekarang kita cari guru di mana, Bib? Susah. Bagaimana seandainya kalau tidak ada guru? Sudah berusaha cari guru tapi tidak ada guru. Alhamdulillah dijelaskan oleh ulama kalau memang keadaan seperti itu ada caranya. Tapi kalau cara ini kalian lakukan dengan benar, Allah akan berikan kalian ilmu. Itu kurang lebih ada 5 itu. Ulama India namanya Syekh Muttaqi Al-Hindi. Dia menulis kitab namanya Hidayatul Rabbi 'inda Faqdil Murabbi. Itu kitab membahas punahnya para guru, para mursyid. Tapi kita umat khusus, kalau memang keadaan seperti itu masih ada cara untuk mendapatkan ilmu, walaupun tanpa guru. Tapi ini pilihan terakhir. Dan lagian ini tidak mudah. Itu beliau katakan dalam kitab tersebut. Idza lam yajid at-talibu mursyidah, apabila seorang penuntut ilmu tidak mendapati guru, mursyid, yurabbihi, yang mendidiknya, maka dia bisa mengganti posisi mursyid itu dengan beberapa cara. Tanubu manabul mursyid fil jumlati insyaallah. Yang pertama apa? Al-awwal al-mujahadah. Dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan semata-mata ingin mencari ridhonya Allah. Al-mujahadah, kesungguhan di dalam ketaatan, kebaikan, dalam ibadah. Dalilnya adalah Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 69. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mereka bersungguh-sungguh menuju kepada kami, kami akan berikan jalan-jalan menuju kepada surga. Kami berikan petunjuk menuju ke jalan surga. Itu disyarahi oleh Syekh Muttaqi Al-Hindi. Maknanya juga diberikan petunjuk keilmuan. Petunjuk keilmuan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum la ta'lamun. In kuntum ta'lamun, ya? Jika kalian mengetahuinya. In kuntum ta'lamun. Jadi mujahadah di situ bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Kalau mujahadah bersungguh-sungguh dalam ketaatan, kalau dia istiqomah akan Allah bukakan ilmu sedikit demi sedikit. Kalau sudah tidak ada guru lagi. Ini kan bicaranya tidak ada guru, faqdul murabbi. Yang kedua, kata beliau, at-taqwa yang melakukan ketakwaan, ketaatan. Imam Ghazali rinci takwa 3, yaitu al-khasyah wa haibah. Itu yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, al-ibadah wa ta'ah, ibadah dan taat. Yang ketiga, tanzihul qalbi minadz-dzunub, mensucikan hati dari dosa-dosa. Itu disebut takwa, kata Imam Ghazali. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Takwa yang secara total. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan kepada kalian furqana. Apa arti furqana? Yufarriqu bihi bainal haq wal batil. Dia bisa pisahkan tuh. Tanpa belajar dia bisa bedakan. Oh ini hak, ini benar. Oh ini batil. Ini benar, ini batil, ini sah, ini tidak sah, ini halal, ini haram. Kayak Abul Haris Al-Muhasibi, kalau makanan haram dia pegang, satu urat gerak, oh itu kode haram. Jadi kata salah satu ulama habaib dalam kitab Masyra'ur Rawi mengatakan, saya lupa nama ulama itu, ia katakan kalau Abul Haris mau makan makanan haram, satu urat yang gerak, tapi kalau saya seluruh urat itu saya gerak. Sudah dikodekan ini makanan haram. Kemudian yang ketiga, al-ilmu ma'al amal.
dapat pengetahuan sedikit, walaupun sedikit tapi dia selalu amalkan. Itu menambah juga ilmu. Al-ilmu ma'amal. Ya, di dalam Al-Quran di surat As-Saff itu ada ancaman dari Allah di ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh Allah murka kepada orang yang dia hanya mengatakan tapi tidak mengamalkan. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah wafat 360 Hijriah, mathalul alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsah. Perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya. Artinya dia tidak buat, dia hanya ajarkan. Itu bagaikan lilin yang memberikan cahaya kepada manusia, namun di waktu yang sama membakar dirinya. Dalam riwayat Abu Syekh diriwayatkan al-ilmu hayatul Islam wa imaduddin. Ilmu itu adalah kehidupan bagi agama Islam dan tiang agama. Man 'allama ilma, siapa orang yang mengajarkan ilmu, atammallahu ajrah, Allah sempurnakan pahalanya. Wa man ta'allama fa'amila, siapa yang belajar ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, 'allamahullahu ma lam ya'lam, Allah akan ajarkan padanya ilmu yang tidak pernah ia pelajari. Jadi mengamalkan dapat pengetahuan sedikit, diamalkan. Yang keempat, az-zuhdu, zuhud terhadap dunia itu juga akan mendatangkan ilmu. Zuhud terhadap dunia. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab Hilyatil Awliya wa Tabaqatil Asfiya yang lahir tahun 336 Hijriah wafat 430 Hijriah. Itu riwayat mengatakan man zahida fid dunya, siapa yang zuhud terhadap dunia, 'allamahullahu bila ta'lim atau bila ta'allumin, Allah akan ajarkan dia ilmu tanpa belajar. Wa hadahu bila hidayatin, dan Allah akan berikan petunjuk tanpa dia mencari petunjuk. Wa ja'alahu basira, dan Allah akan jadikan mata hatinya hidup, basira. Wa kasyafa anhul ama, dan Allah akan buka kebutaannya. Artinya apa? Tidak bisa melihat kebenaran, itu Allah akan cabut. Dia punya hati, dia punya pandangan mata selalu dibimbing dalam kebenaran, dalam kebaikan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu hati yang bersih. Itu mendatangkan ilmu dari Allah Ta'ala. Hati yang bersih, akal yang bersih. Aqlun sofin wa qalbun sofin. Di dalam riwayat disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Riwayat ini dari Sayyidina Umar mengatakan maktasabal mar'u mithla aklihi yahdi sahibahu ilal huda au yarudduhu an radiin. Tidak ada sesuatu yang paling mulia dari seseorang yang dia miliki melebihi akalnya. Kalau akalnya sudah jernih, disebut dengan apa? Albab, lubbun, ulul albab. Sudah jernih akalnya, sudah suci akalnya, maka akal tersebut akan membimbing dia kepada petunjuk yang benar, atau menolak daripada keburukan atau kejahatan secara otomatis. Itu sahabat namanya Wabisah ibn Ma'bad datang menemui Nabi Muhammad, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasul tujuan mau bertanya apa sih kebaikan. Ternyata belum menyampaikan pertanyaan Nabi sudah tahu. Nabi katakan, ji'ta tas'alu an birri, kau datang ke sini mau bertanya tentang kebaikan. Naam ya Rasulullah, benar. Jadi belum bertanya Nabi sudah tahu. Kemudian Nabi katakan, istafti qalbak, kalau kau mau cari tahu kebaikan itu, minta fatwa di dalam hatimu.
Istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu au aftauka. Nabi katakan kebaikan itu kalau kau lakukan, jiwa dan hatimu tenang. Jiwa dan hatimu tenang. Kalau perbuatan dosa kau lakukan, jiwamu gelisah dan jiwamu itu memunculkan keraguan. Itu adalah dosa. Walaupun manusia berfatwa kepadamu, ini halal, tapi dalam hatimu mengatakan haram. Walaupun ulama berfatwa kepadamu, situ minta fatwa 2 kali itu. Nabi tegaskan taukid. Walaupun semua manusia, baik ulama atau ketika fatwa kepadamu, kalau jiwamu sudah suci, akalmu sudah suci, hatimu sudah suci, itu jiwamu akan mengatakan ini haram. Di situ mengatakan halal, yang benar pasti jiwamu. Tapi Habib Ahmad mengatakan ini kalau sudah level jiwa dan akal dan seluruh ruhaniah sudah suci. Tapi kalau kelas pemula kayak kita gak bisa, pasti salah. Makanya Nabi tidak suruh belajar bagi beliau nih. Wabisah ibn Ma'bad itu dalam kitab Syarh Ainiyah dijelaskan di situ bahwa ini sudah sampai level tingkatan nafsu yang tertinggi. Namanya nafsul mardiyah, nafsul mutmainnah. Itu secara otomatis jiwanya itu, ruhaninya itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Walaupun tanpa belajar. Ya, cuma ini kan ini yang tidak lazim. Kita disuruh thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu yang lazim tuh. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini yang tidak lazim. Jangan ambil yang tidak lazim, ambil yang lazim. Cuma tadi saya bicara nanti zaman akan datang tuh guru tidak ada. Ya, karena tadi dikatakan orang Islam saja sisa sedikit. 1 masih sisa belum kiamat. Yang membuat keamanan tidak terjadi kiamat, keimanan dan keislamannya saja. Ketika ini hilang, meninggal, iman Islamnya hilang, baru hari kiamat. Artinya apa? Guru sudah tidak ada. Kalau sudah dekat-dekat masa itu, ya kita pakai cara ini. Toh ini dijelaskan oleh seorang ulama India. Ini muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Namanya Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi, orang India. Tapi belajar di Makkah, belajar di Madinah, meninggal di Hijaz. Nah, ngarang kitab Kanzul Ummal.